Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini, setelah sebelumnya kita membahas mengenai sistem operasi jaringan dan juga sistem operasi, sekarang kita masuk di bab 2, yaitu mengenai konfigurasi remote server. Adapun di sini di bab 2 ini kompetensi dasar yang ingin disampaikan yaitu yang pertama 3.1 yaitu 3.2 mengevaluasi remote server, 4.2 mengkonfigurasi remote server. Nah, di sini pertama-tama kita bahas mengenai remote server terlebih dahulu. Yaitu remote server itu adalah server yang Anda akses yang menjadi bagian dari proses yang dilakukan klien tanpa harus membuka koneksi secara terpisah, langsung maupun juga berbeda. Nah, untuk intinya itu, remote server itu adalah, kalau kita analogikan secara sederhana, yaitu kita itu mengoperasikan komputer server dari jarak yang jauh melalui jaringan, seolah-olah sedang bekerja di hadapan monitor komputer tersebut. Nah, sebagaimana kita pahami sekarang ini kan teknologi itu sudah berbasis jaringan ya. Khususnya sekarang itu berbasis jaringan internet. Nah, di sini juga dengan adanya jaringan internet tersebut memungkinkan ya ada yang namanya remote server. Misalkan seperti ini. Kalian sedang bekerja di kantor. Misalkan bekerja di kantor. Lalu ketika sedang bekerja, tiba-tiba misalkan waktu sudah lanjut malam, misalkan sudah jam 8 malam dan kalian harus pulang. Akan tetapi pekerjaan kalian itu belum selesai di situ itu. Nah, kalian itu bisa memanfaatkan yang namanya remote server. Jadi, kalian bisa pulang ke rumah dan mengerjakannya dari rumah. Seperti itu. Jadi, kalian mengerjakan pekerjaan di kantor itu, menggerakkan komputer di kantor itu dari rumah, seperti itu analoginya remote server. Nah, untuk teknologi remote server ini biasanya digunakannya di apa aja sih? Digunakannya contohnya pada penyewaan hosting. Nah, penyewaan hosting atau penyewaan hosting server itu kan servernya kita tidak tahu di mana. Misalkan kita nyewa di jagoan hosting perusahaannya itu. Nah, kan kita gak tahu lokasi servernya di mana, apakah misalkan di Indonesia atau di Amerika atau di luar negeri, dimanapun. Akan tetapi kita tetap saja bisa mengaksesnya dari komputer kita dengan memanfaatkan jaringan internet. Nah, seperti itu analoginya untuk remote server ini. Yang selanjutnya, dengan tadi teknologi remote server tersebut, apa saja sih manfaat yang bisa kita dapatkan? Adapun manfaatnya itu khususnya bagi seorang administrator. Administrator di sini yaitu administrator server khususnya. Yang pertama yaitu mengatur, manajemen, dan mengendalikan komputer server dari jarak jauh selama terhubung dengan komputer melalui jaringan. Jadi manfaat yang pertama itu administrator itu bisa mengatur, memanajemen dan mengendalikan komputer servernya dari jarak yang jauh. Jadi ketika misalkan seorang administrator di mana saja, administrator itu tetap bisa memantau kinerja server atau mengendalikan server dari jarak yang jauh. Dalam tanda kutip, selama terhubung ke dalam jaringan gitu. Jadi selama komputer servernya terhubung ke dalam jaringan, komputer yang kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan juga terhubung ke dalam sebuah jaringan. Apabila salah satu tidak terhubung ke dalam jaringan, maka tidak bisa, harus kedua-duanya terhubung ke dalam jaringan.
Yang selanjutnya melakukan restart dan konfigurasi server dari jarak jauh. Nah, mungkin ini masuk ke bagian tadi mengatur. Yang dimana jadi kalau misalkan ada kendala komputer harus di restart, ya bisa dilakukan dari jarak jauh gitu. Yang ketiga itu memperbarui library system atau repository OS. Yang selanjutnya yang keempat, memantau penggunaan resource hardware server. Yang kelima, memudahkan maintenance jika terjadi masalah dalam server dan sistem jaringan. Nah, jadi poin kelima ini penting. Mengapa penting? Misalkan kayak gini, ketika misalkan kita ada di luar, tidak berada di depan komputer server, tiba-tiba terjadi masalah di dalam server dan diharuskan adanya maintenance. Nah, apabila ada remote server, kita itu tadi asalkan kedua-duanya terhubung dalam jaringan, kita bisa melakukan maintenance di mana saja seperti itu. Yang keenam, pemeliharaan dan pengaturan bandwidth jaringan. Yang ketujuh, mempermudah dalam pengaksesan database pada server. Yang kedelapan, memantau dan mengendalikan aktivitas user dalam sistem operasi. Nah, mungkin itu apa sih manfaat remote server bagi seorang administrator. Yang selanjutnya di sini nih perangkat pengguna dari remote server. Nah, berikut ini beberapa perangkat yang sering menggunakan teknik remote akses mesin server. Yang pertama ada Cisco router. Jadi untuk Cisco router ini biasanya menggunakan remote server melalui telnet. Yang kedua, remote server Linux, biasanya melalui layanan telnet dan SSH. Dan sini remote server Linux itu contohnya ketika kita menyewa sebuah server. Nah, biasanya menggunakan ini layanan telnet dan SSH karena biasanya server Linux ketika kita menyewa server biasanya itu servernya itu berbasis menggunakan operating sistemnya Linux biasanya. Selanjutnya juga remote server MikroTik. Nah, di sini MikroTik itu biasanya menggunakan Winbox kebanyakan dibandingkan dengan telnet seperti itu. Kemudian remote server berbasis Windows melalui aplikasi remote desktop. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan mengenai remote server. Untuk kelebihannya tadi juga di manfaatnya juga bisa kita lihat kelebihannya apa. Nah, mungkin kita jabarkan kembali untuk kelebihannya, yaitu yang pertama memudahkan staf IT. Staf IT di sini bisa seorang administrator atau karyawan ke bawahan administrator seperti itu. Memudahkan staf IT untuk mengontrol server, jaringan, modifikasi dan mengkonfigurasi ulang server dari jarak jauh selama terkoneksi dengan jaringan. Nah, intinya tadi jadi intinya memudahkan kita memantau server dan mengkonfigurasi server dari jarak yang jauh. Seperti itu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Karena setiap sistem baru dalam jaringan dapat diakses secara remote dengan cepat. Nah, di sini efisiensi pekerjaan karena kan tadi apabila kita seorang administrator atau staf IT, mau kita di mana saja, asalkan tetap terhubung ke dalam jaringan, kita tetap bisa memantau kinerja dari server atau memantau atau mengkonfigurasi server dari jarak yang jauh dimanapun selama terhubung dalam jaringan. Yang ketiga, mengoptimasi waktu pekerjaan. Selanjutnya ada kekurangan dari remote server. Yang pertama yaitu kemungkinan terjadi sniffing relatif besar. Nah, di sini ada sniffing. Sniffing itu merupakan istilah itu kegiatan seperti kegiatan menghack sesuatu yaitu
misalkan kan karena kita menggunakan jaringan, otomatis rentan kena hacking seperti itu. Yang kedua, teknik remote access seringkali mengalami delay, bahkan terjadi kegagalan yang disebabkan kualitas koneksi jaringan. Nah, di sini karena tadi kedua-duanya harus terhubung dalam jaringan, apabila ada kendala dalam jaringannya, misalkan jaringannya kualitas koneksi jaringannya jelek, maka otomatis bisa saja terjadi delay dalam penggunaan remote server, atau bahkan bisa saja mengalami kegagalan atau tidak terhubung. Kita tidak dapat mengakses server dari jarak yang jauh. Yang ketiga, karena adanya kelemahan sistem server dari sisi aplikasi dan terbuka port remote access server dapat menyebabkan intruder dengan mudah memasuki sistem. Dari sini ada macam-macam aplikasi remote server. Yang pertama ada TeamViewer, yang kedua ada Telnet, yang ketiga ada Putih, yang keempat ada Radmin, kelima ada Real VNC, keenam ada Remote Desktop Connection, dan lain-lain. Mungkin ditambah tadi dengan yang untuk mikrotik yaitu Winbox. Nah, adapun berikut ini adalah aplikasi-aplikasi remote server. Untuk di Telnet dan juga SSH biasanya digunakan pada penyewaan server, biasanya seperti itu. Untuk TeamViewer biasanya banyak perusahaan yang menggunakannya. Mungkin nanti juga kita akan mencoba mempraktekkan remote server ini, khususnya untuk penggunaan aplikasinya kita mungkin akan menggunakan aplikasi TeamViewer. Mungkin di minggu depan atau di minggu selanjutnya kita akan coba praktekkan dulu yang TeamViewer yang penggunaan remote server ini seperti apa fungsi dan maksudnya itu. Untuk yang bab 1 mungkin kita skip dulu untuk prakteknya, yaitu sistem operasi jaringan, karena kan di lab masih belum diperbaiki untuk komputernya, makanya masih belum bisa kita mempraktekkan yang sistem operasi jaringan. Sedangkan kalau untuk yang remote server ini kita bisa memanfaatkan handphone kalian itu untuk melakukan praktek gitu. Tapi sebelum melakukan praktek, kalian harus install terlebih dahulu TeamViewer di handphone kalian, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.